Di sebuah kota kecil dekat Mosul, Irak Utara, seorang anak laki-laki terlahir dari keluarga terpandang. Namanya Suhaib bin Sinan. Kehidupan awalnya begitu damai. Ia tumbuh di tengah keluarga yang kaya raya dan penuh kasih sayang. Namun, takdir memutuskan untuk menguji anak muda itu dengan cobaan besar yang akan mengubah jalan hidupnya selamanya. Saat usianya masih sangat muda, perkampungannya diserang oleh pasukan Romawi. Suhaib kecil ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Ia dibawa jauh dari tanah kelahirannya, meninggalkan keluarga dan segala yang ia kenal. Dalam perjalanan panjang menuju wilayah Romawi, ia dipisahkan dari keluarganya dan dijual sebagai budak. Suhaib tidak punya pilihan selain menerima kenyataan pahit itu. Kehidupan di tanah asing begitu sulit, tetapi ia berusaha bertahan. Ia belajar bahasa Romawi dan budaya mereka, hingga menjadi fasih seperti penduduk asli. Hal inilah yang kelak memberinya julukan Ar-Rumi, yang berarti orang Romawi. Setelah bertahun-tahun hidup dalam perbudakan, Suhaib berhasil melarikan diri. Ia menemukan jalannya ke Mekah, sebuah kota besar di tengah gurun. Di sana, ia memulai kehidupan baru sebagai seorang pedagang. Meski datang ke Mekah tanpa harta, Suhaib adalah pekerja keras dan cerdas. Dengan ketekunannya, ia berhasil membangun usaha yang sukses, hingga menjadi salah satu pedagang kaya di kota itu. Namun, hidupnya di Mekah tidak hanya diisi dengan berdagang. Ia selalu haus akan kebenaran dan mencari makna hidup yang lebih dalam. Hatinya merasa kosong, meskipun ia memiliki kekayaan yang melimpah. Pada suatu hari, ia mendengar bisikan tentang seorang laki-laki bernama Muhammad yang membawa ajaran baru. Ajaran ini mengajarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyerukan keadilan, kasih sayang, serta pembebasan dari kebodohan jahiliyah. Suhaib penasaran dan ingin tahu lebih banyak. Ia mendengar bahwa Muhammad sering berdakwah secara rahasia di rumah Arkam bin Abi Arkam. Suhaib pergi ke sana dengan hati berdebar. Di dalam rumah itu, ia mendengar Nabi Muhammad berbicara tentang Islam. Setiap kata yang diucapkan Nabi menusuk hatinya seperti air yang membasahi tanah kering. Ia merasa bahwa inilah kebenaran yang selama ini ia cari. Tanpa ragu, Suhaib memutuskan untuk memeluk Islam. Namun, keputusannya untuk menjadi seorang Muslim membawa cobaan baru dalam hidupnya. Kaum Quraisy tidak senang melihat Suhaib masuk Islam. Mereka menyiksanya, mencemoohnya, dan bahkan mengancam usahanya. Tapi, Suhaib tetap teguh dalam keimanannya. Tidak ada ancaman atau rasa sakit yang bisa membuatnya berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad dan para sahabat mulai hijrah ke Madinah, Suhaib juga ingin mengikuti mereka. Namun, kaum Quraisy mengetahui rencananya dan mencoba menghalanginya. Mereka berkata, "Engkau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, lalu menjadi kaya di sini. Sekarang engkau ingin pergi membawa kekayaanmu, tidak akan kami biarkan." Suhaib, yang selalu mengutamakan keimanannya di atas segalanya, membuat keputusan besar. Ia berkata kepada mereka, "Jika harta yang kalian inginkan, aku akan meninggalkannya untuk kalian, tapi izinkan aku pergi." Kaum Quraisy setuju, dan Suhaib meninggalkan semua kekayaannya demi hijrah ke Madinah. Ketika ia akhirnya tiba di Madinah, Nabi Muhammad menyambutnya dengan penuh kehangatan. Nabi berkata, "Sungguh beruntung perdaganganmu, wahai Abu Yahya." Kata-kata ini menunjukkan betapa besar penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pengorbanan Suhaib. Di Madinah, Suhaib hidup sederhana, jauh dari kekayaannya yang dulu. Namun, ia bahagia karena bisa hidup bersama Nabi dan para sahabat lainnya. Suhaib dikenal sebagai orang yang dermawan, suka menolong, dan memiliki hati yang lembut. Ia ikut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam Islam, meskipun perannya lebih banyak di belakang layar. Salah satu momen penting dalam hidup Suhaib terjadi pada saat wafatnya Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Umar menunjuk Suhaib sebagai imam sementara umat muslim, hingga khalifah yang baru terpilih. Hal ini menunjukkan betapa tingginya kepercayaan para sahabat kepada Suhaib. Suhaib Ar-Rumi meninggal dunia pada tahun 38 Hijriah, 658 Masehi di Madinah. Ia meninggalkan warisan berupa kisah hidup yang penuh pengorbanan, keimanan, dan keikhlasan. Nama Suhaib Ar-Rumi akan selalu dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang menunjukkan bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh lebih berharga daripada harta dunia. Kisah Suhaib Ar-Rumi adalah inspirasi bagi siapa saja yang mencari makna sejati dalam hidup. Dari seorang budak hingga menjadi sahabat dekat Nabi, hidupnya adalah bukti
bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membuka jalan bagi mereka yang tulus mencari kebenaran. Berikut adalah perjalanan hidup lengkap Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat Nabi Muhammad, dari lahir hingga wafat, beserta peristiwa penting yang melibatkan dirinya. Pertama, memeluk Islam. Malam itu, langit Mekah tampak pekat. Bintang-bintang berkelip malu di balik gelapnya malam. Suhaib bin Sinan berjalan dengan hati-hati di antara ganggang sempit Mekah. Ia menghindari pandangan mata para pengintai Quraisy yang selalu mencurigai siapa saja yang mendekati agama baru yang dibawa oleh Muhammad, seorang lelaki yang mereka sebut penyebar kekacauan. Namun bagi Suhaib, nama Muhammad bukanlah nama yang menakutkan. Sebaliknya, nama itu membawa rasa penasaran yang dalam di hatinya. Beberapa hari sebelumnya, Suhaib mendengar bisik-bisik di pasar. Orang-orang berbicara tentang seseorang yang menyampaikan ajaran yang berbeda, yang menyeru kepada satu Tuhan dan menolak penyembahan berhala. Suhaib, seorang pedagang cerdas yang telah mengenal berbagai budaya dan agama dalam perjalanannya, merasa ada sesuatu yang istimewa dengan apa yang ia dengar. Apakah ini yang selama ini aku cari? Tanyanya dalam hati. Suhaib akhirnya mengetahui bahwa ajaran itu disampaikan di rumah seorang pemuda bernama Arqam bin Abi Arqam, tempat Nabi Muhammad dan para pengikutnya berkumpul secara rahasia. Malam itu, ia memutuskan untuk pergi ke sana. Saat Suhaib tiba di depan rumah, ia merasa ragu sejenak. Tangannya terhenti di udara, hendak mengetuk pintu. Bagaimana jika ini jebakan? Bagaimana jika Quraisy mengetahuinya? Pikirnya. Namun, suara hatinya lebih kuat dari keraguannya. Ia mengetuk pintu. Dari dalam, seorang sahabat Nabi membuka pintu dan memandang Suhaib dengan hati-hati. "Siapa kamu dan apa yang kamu inginkan?" tanyanya. Suhaib menjawab dengan tenang. "Aku Suhaib bin Sinan. Aku mendengar tentang Muhammad dan ajarannya. Aku ingin bertemu dengannya." Sahabat itu ragu sejenak, namun melihat ketulusan di mata Suhaib, ia mengizinkannya masuk. Suhaib melangkah masuk ke dalam rumah, dan di sana ia melihat Nabi Muhammad untuk pertama kalinya. Wajah Nabi memancarkan kedamaian dan ketenangan yang belum pernah Suhaib rasakan sebelumnya. Para sahabat duduk mengelilingi Nabi, mendengarkan dengan khusyuk setiap kata yang beliau ucapkan. Nabi Muhammad menyambut Suhaib dengan senyum hangat. "Selamat datang, wahai Suhaib. Apa yang membawamu ke sini malam ini?" tanya Nabi dengan suara lembut. Suhaib menatap Nabi dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku telah mendengar tentang engkau, wahai Muhammad. Aku mendengar bahwa engkau menyeru kepada satu Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menolak penyembahan berhala. Aku telah mencari kebenaran sepanjang hidupku. Ajarkan kepadaku, apa itu Islam?" Nabi Muhammad mulai berbicara dengan penuh kasih sayang. "Wahai Suhaib, Islam adalah agama yang menyeru kepada tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang layak disembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Islam juga mengajarkan keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan. Setiap manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak peduli apa suku, bangsa, atau warna kulitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat kekayaan atau kedudukan seseorang, melainkan melihat keimanan dan ketakwaannya." Kata-kata itu menyentuh hati Suhaib. Ia merasa seolah-olah telah menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini mengganggunya. "Tetapi, bagaimana aku bisa menjadi bagian dari ini?" tanyanya. Nabi Muhammad menjawab, "Ucapkanlah syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Tanpa ragu, Suhaib mengucapkan syahadat dengan suara lantang dan penuh keyakinan. "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah." Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Ia merasa hatinya begitu ringan, seolah beban yang ia pikul selama ini telah hilang. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar tentang keislaman Suhaib segera tersebar di Mekah. Kaum Quraisy yang membenci ajaran Nabi Muhammad mulai menyiksa Suhaib dengan kejam. Mereka mencemoohnya dan berkata, "Kamu, seorang asing, berani mengikuti agama Muhammad. Apa yang kamu dapatkan dari agama itu?"
Suhaib menjawab dengan tegas, meski tubuhnya lemah karena siksaan, "Aku mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, dan aku mendapatkan kedamaian dalam hatiku." Mereka memukulinya, menyiksanya, dan mencoba membuatnya kembali kepada agama berhala. Namun, Suhaib tidak pernah goyah. Ia bertahan dalam penderitaan itu dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dirinya. Keputusan Suhaib untuk memeluk Islam adalah awal dari perjalanan hidupnya yang penuh pengorbanan dan kesabaran. Ia rela meninggalkan harta, kenyamanan, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan keimanannya. Nama Suhaib Ar-Rumi akan selalu dikenang sebagai salah satu sahabat Nabi yang menunjukkan kepada dunia bahwa iman adalah harta yang paling berharga. Kedua, peristiwa hijrah ke Madinah. Malam di Mekah terasa begitu sunyi, tetapi hati Suhaib bin Sinan tidak tenang. Ia sudah memutuskan untuk hijrah ke Madinah, mengikuti jejak Nabi Muhammad dan para sahabat yang lebih dulu pergi meninggalkan Mekah. Keputusan ini tidak mudah. Kaum Quraisy yang selalu mengawasi setiap langkah para pengikut Nabi tentu tidak akan membiarkan Suhaib pergi begitu saja. Namun, di balik kegelisahan itu, Suhaib yakin bahwa ini adalah jalannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hijrah bukan hanya perpindahan tempat, tetapi juga simbol pengorbanan untuk menegakkan keimanan. Suhaib mengemas barang-barangnya dengan hati-hati, mengambil bekal secukupnya untuk perjalanan yang panjang. Namun, ia tahu bahwa yang paling berharga baginya bukanlah barang-barang itu, melainkan imannya. Dengan keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Suhaib melangkah keluar dari rumahnya di tengah malam. Ia berharap bisa pergi tanpa diketahui oleh kaum Quraisy. Namun, perjalanan Suhaib tidak semudah yang ia bayangkan. Saat ia sedang melewati jalan keluar Mekah, beberapa orang Quraisy yang telah mencurigainya sejak awal menghadangnya. Mereka memandang Suhaib dengan tatapan penuh amarah. "Kemana kau hendak pergi, wahai Suhaib?" tanya salah seorang dari mereka dengan nada mengejek. Suhaib menatap mereka dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. "Aku hendak pergi ke Madinah," jawabnya jujur. Mereka tertawa sinis. "Kau pikir kami akan membiarkanmu pergi begitu saja? Kau datang ke Mekah dalam keadaan miskin, menjadi kaya di sini berkat usaha dagangmu. Dan sekarang, kau ingin membawa semua kekayaanmu untuk bergabung dengan Muhammad. Tidak akan kami biarkan." Suhaib menghela napas panjang. Ia tahu ini akan terjadi, tetapi ia sudah mempersiapkan diri. "Jika yang kalian inginkan adalah harta, maka ambillah. Aku tidak peduli. Biarkan aku pergi dan aku akan meninggalkan semua milikku untuk kalian," katanya dengan suara tegas. Orang-orang Quraisy itu terdiam sejenak. Mereka saling memandang, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. "Benarkah kau rela menyerahkan semua hartamu hanya untuk pergi bersama Muhammad dan agamanya?" tanya salah seorang dari mereka. Suhaib mengangguk tanpa ragu. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku rela. Harta adalah milik dunia, tapi keimananku adalah milikku selamanya. Jika kalian ingin harta, ambillah semuanya, asalkan aku bebas untuk pergi." Setelah mendengar kesungguhan Suhaib, kaum Quraisy pun setuju. "Baiklah, jika itu yang kau inginkan, kami akan mengambil hartamu, tetapi setelah itu, jangan harap kau bisa kembali ke Mekah." Suhaib tersenyum tipis. "Aku tidak akan kembali. Aku telah memilih jalanku," katanya sambil menyerahkan semua barang berharganya kepada mereka. Ia merasa ringan setelah menyerahkan hartanya, karena ia tahu bahwa ia baru saja membeli sesuatu yang jauh lebih berharga, kebebasan untuk mempertahankan imannya. Dengan langkah tegap, Suhaib melanjutkan perjalanannya ke Madinah. Ia berjalan sendirian, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Ia merasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyertainya di setiap langkahnya. Setelah perjalanan panjang dan melelahkan, Suhaib akhirnya tiba di Madinah. Matahari bersinar terang dan angin gurun yang hangat menyambut kedatangannya. Ketika ia mendekati kota, Nabi Muhammad sudah mendengar kabar tentang pengorbanan Suhaib. Ketika Suhaib tiba, Nabi menyambutnya dengan senyum penuh kehangatan. "Wahai Abu Yahya, sungguh beruntung perdaganganmu," kata Nabi dengan penuh penghargaan. Suhaib terkejut. "Ya Rasulullah, bagaimana engkau mengetahui apa yang telah terjadi?" tanyanya.
Nabi Muhammad menjawab, "Jibril telah memberitahuku tentang pengorbananmu. Sungguh, apa yang kau lakukan adalah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Kau telah menukar harta duniamu dengan kebahagiaan akhirat." Mendengar hal itu, Suhaib merasa hatinya semakin lapang. Ia sadar bahwa apa yang ia lakukan telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi hamba kekuatan untuk memilih iman di atas segalanya, ucap Suhaib dengan penuh rasa syukur. Di Madinah, Suhaib memulai hidup baru bersama Nabi Muhammad dan para sahabat. Meskipun ia telah kehilangan seluruh hartanya, Suhaib tidak pernah merasa miskin. Ia justru merasa kaya karena ia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan keimanan yang kokoh di hatinya. Ia menjadi contoh nyata bahwa pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah sia-sia. Kisah hijrah Suhaib Ar-Rumi adalah pelajaran besar tentang keikhlasan dan pengorbanan. Ia mengajarkan kita bahwa harta benda hanyalah sementara, tetapi keimanan adalah kekayaan yang abadi. Suhaib telah menunjukkan bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya adalah segalanya. Ketiga, kehidupan di Madinah. Madinah pagi itu terasa begitu hidup. Matahari bersinar lembut, memandikan kota kecil itu dengan cahaya keemasan. Dari kejauhan, terdengar suara orang-orang yang sibuk bekerja, bercakap, dan menyapa satu sama lain dengan penuh kasih sayang. Di antara mereka, seorang pria berjanggut lebat dengan senyum yang ramah berjalan melewati jalanan berdebu. Ia adalah Suhaib Ar-Rumi, salah satu sahabat Nabi Muhammad yang telah meninggalkan segala harta kekayaannya di Mekah demi hijrah ke Madinah. Setelah perjalanan panjang dan pengorbanannya yang besar, Suhaib merasa bahwa Madinah adalah rumah yang sesungguhnya. Di sini, ia tidak hanya bertemu kembali dengan Nabi Muhammad, tetapi juga dengan para sahabat yang kini menjadi saudara-saudara seimannya. Suhaib, yang telah kehilangan semua hartanya saat hijrah, memulai hidup barunya dengan kesederhanaan. Pada suatu pagi, Suhaib duduk di depan rumah kecilnya yang terbuat dari tanah liat. Ia sedang memperbaiki peralatan dagangnya ketika Nabi Muhammad melewatinya. "Assalamualaikum, wahai Abu Yahya," sapa Nabi dengan senyum yang hangat. "Waalaikumsalam, ya Rasulullah," jawab Suhaib sambil berdiri untuk menyambut beliau. "Apa yang membuat engkau berjalan ke sini pagi-pagi begini?" Nabi tersenyum dan berkata, "Aku hanya ingin melihat bagaimana keadaanmu setelah hijrah, wahai Suhaib. Apakah kau merasa cukup di Madinah ini?" Suhaib mengangguk penuh rasa syukur. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rasulullah, aku merasa kaya. Meskipun aku kehilangan hartaku di Mekah, aku mendapatkan sesuatu yang jauh lebih berharga di sini. Keimanan, persaudaraan, dan ketenangan hati." Nabi Muhammad menepuk pundaknya dan berkata, "Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan apa yang kau korbankan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Bersyukurlah selalu, wahai Abu Yahya." Di Madinah, Suhaib dikenal sebagai seseorang yang dermawan dan selalu memikirkan orang lain. Ia sering berbagi makanan dengan tetangganya, meskipun ia sendiri hidup dalam kesederhanaan. Suatu hari, Suhaib membawa sepotong roti dan semangkuk sup ke rumah salah satu sahabat, Salman Al-Farisi. Salman yang saat itu sedang bekerja di pekarangan rumahnya tersenyum ketika melihat Suhaib datang. "Wahai Suhaib, kau datang membawa sesuatu lagi? Bukankah kau juga membutuhkan makanan itu untuk dirimu sendiri?" Suhaib tertawa kecil. "Wahai Salman, bagaimana mungkin aku menikmati makanan ini sementara aku tahu saudaraku sedang lapar? Rasulullah telah mengajarkan kita untuk saling peduli satu sama lain." Salman menepuk bahu Suhaib. "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kau adalah salah satu orang yang paling aku kagumi, wahai Suhaib. Kau selalu memikirkan orang lain sebelum dirimu sendiri." Namun, kehidupan Suhaib di Madinah tidak selalu berjalan mulus. Suatu hari, Suhaib jatuh sakit. Tubuhnya lemah, dan ia hanya bisa berbaring di rumah. Ketika kabar itu sampai ke telinga Nabi Muhammad, beliau segera mengunjungi Suhaib. Nabi memasuki rumahnya dengan wajah penuh kasih. "Bagaimana keadaanmu, wahai Abu Yahya?"
Tanya Nabi sambil duduk di samping tempat tidur Suhaib. Suhaib tersenyum meskipun wajahnya pucat. Aku baik-baik saja ya Rasulullah. Rasa sakit ini hanya membuatku semakin mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi terharu mendengar jawabannya. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya yang bersabar dalam ujian. Bertahanlah wahai Suhaib, karena setiap sakit yang kau rasakan akan menghapus dosa-dosamu. Mendengar kata-kata Nabi, Suhaib merasa hatinya semakin lapang. Ia tahu bahwa setiap ujian yang ia alami adalah tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dikenal karena kedermawanannya, Suhaib juga dihormati karena keteguhannya dalam menjaga keimanan. Pada suatu ketika, beberapa orang bertanya kepada Suhaib tentang pengorbanannya yang besar saat hijrah. Wahai Suhaib, apakah kau tidak menyesal meninggalkan semua hartamu di Mekah? Kau bisa hidup nyaman dengan harta itu, tetapi kau memilih untuk menyerahkannya kepada Quraisy. Tanya seorang sahabat. Suhaib menjawab dengan tenang. Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku tidak menyesal sedikit pun. Harta itu tidak ada nilainya dibandingkan dengan keimanan dan kebersamaan dengan Rasulullah di sini. Aku hanya seorang hamba yang mengikuti panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika aku harus menyerahkan segalanya untuk itu, aku akan melakukannya lagi tanpa ragu. Jawaban Suhaib membuat mereka yang mendengarnya merasa kagum. Ia adalah bukti nyata bahwa keimanan sejati tidak bisa diukur dengan harta atau kenyamanan dunia. Seiring waktu, Suhaib tetap menjadi sosok yang dihormati di Madinah. Ia terus hidup dalam kesederhanaan, menghabiskan hari-harinya dengan beribadah, berdagang, dan membantu sesama. Ketika Khalifah Umar bin Khattab wafat, Suhaib diberi kehormatan untuk menjadi imam sementara hingga khalifah yang baru dipilih. Hal ini menunjukkan betapa tinggi kepercayaan para sahabat terhadapnya. Kehidupan Suhaib Ar-Rumi di Madinah adalah teladan tentang kesederhanaan, keteguhan iman, dan kasih sayang kepada sesama. Ia telah mengorbankan harta dunia untuk mendapatkan kebahagiaan sejati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam setiap langkah hidupnya, Suhaib menunjukkan bahwa iman adalah harta yang paling berharga. Keempat, menjadi imam. Setelah wafatnya Umar bin Khattab, Madinah pagi itu diselimuti kesedihan yang mendalam. Angin yang biasanya membawa kesejukan terasa berat, seakan ikut berduka atas peristiwa yang mengguncang kota. Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin umat Islam yang bijaksana, telah wafat akibat luka dari tusukan yang dideritanya beberapa hari sebelumnya. Umar, sang Amirul Mukminin, meninggalkan warisan besar dalam bentuk keadilan dan kekuatan Islam. Namun, dengan kepergiannya, umat Islam menghadapi masa transisi yang penuh kehati-hatian. Di tengah duka yang menyelimuti, sebuah keputusan penting harus diambil. Siapa yang akan memimpin umat muslim untuk sementara waktu hingga khalifah baru terpilih? Dalam detik-detik penuh ketegangan itu, Umar bin Khattab sebelum wafatnya memberikan amanah kepada seorang sahabat terpercaya, Suhaib Ar-Rumi, untuk menjadi imam bagi kaum muslimin hingga proses pemilihan selesai. Beberapa hari sebelum mengembuskan napas terakhir, Umar memanggil beberapa sahabat dekatnya ke kamarnya. Wajahnya pucat, namun ketegasan dan kewibawaannya masih terpancar jelas. Di samping tempat tidurnya berdiri Suhaib Ar-Rumi yang dikenal sebagai salah satu sahabat yang jujur, sabar, dan beriman kuat. Suhaib, panggil Umar dengan suara yang lemah namun tegas. Ya, Amirul Mukminin, jawab Suhaib, mendekat dengan penuh rasa hormat. Umar menatap Suhaib dalam-dalam, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Aku tahu bahwa aku tidak akan bertahan lebih lama lagi di dunia ini. Aku telah melakukan apa yang mampu kulakukan untuk Islam. Tetapi setelah kepergianku, umat ini membutuhkan seseorang yang bisa memimpin mereka sementara hingga khalifah yang baru dipilih. Suhaib terkejut mendengar kata-kata itu. Apa yang kau maksud, wahai Amirul Mukminin? Umar tersenyum tipis. Aku mempercayakan amanah ini kepadamu, Suhaib. Kau akan menjadi imam yang memimpin sholat bagi umat muslim. Kau akan menjaga mereka dalam masa transisi ini. Aku tahu kau adalah orang yang dapat dipercaya dan memiliki hati yang tulus. Mendengar hal itu, Suhaib merasa berat. Ia tahu bahwa ini adalah tugas yang sangat besar, terutama dalam situasi penuh duka dan ketidakpastian. Wahai Amirul Mukminin, aku merasa tidak layak untuk tugas ini. Ada banyak sahabat yang lebih utama dariku.
ujarnya dengan penuh kerendahan hati. Namun, Umar menggelengkan kepala. Bukan soal siapa yang lebih utama, wahai Suhaib. Ini tentang kepercayaan. Aku melihat dalam dirimu keteguhan iman dan ketulusan hati. Maka, terimalah amanah ini dan lakukanlah yang terbaik untuk menjaga umat. Dengan hati yang berat, Suhaib akhirnya mengangguk. Baiklah, wahai Amirul Mukminin, jika ini adalah amanah darimu, aku akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Pada hari pemakaman Umar bin Khattab, seluruh penduduk Madinah berkumpul di sekitar masjid. Suhaib berdiri di depan, memimpin salat jenazah dengan suara yang penuh kesungguhan. Air mata mengalir di pipinya karena ia merasa kehilangan salah satu pemimpin terbaik yang pernah dikenalnya. Setelah pemakaman selesai, para sahabat berkumpul di masjid untuk berdiskusi tentang masa depan kepemimpinan umat. Sementara itu, Suhaib menjalankan tugasnya sebagai imam, memimpin sholat 5 waktu, dan menjaga kestabilan umat dalam masa transisi. Meskipun ia merasa berat dengan tanggung jawab ini, ia melakukannya dengan penuh dedikasi. Pada suatu sore, Ali bin Abi Thalib mendatangi Suhaib di masjid. Ia melihat Suhaib sedang duduk sendirian, merenung di sudut masjid. Assalamualaikum wahai Suhaib, sapa Ali sambil duduk di sampingnya. Waalaikumsalam wahai Ali, jawab Suhaib dengan senyum lelah. Ali menatap sahabatnya itu dengan penuh kekaguman. Aku melihat betapa beratnya tugas ini bagimu, namun kau menjalankannya dengan sangat baik. Ketahuilah, tidak banyak orang yang mampu menerima amanah seberat ini. Suhaib menghela napas panjang. Wahai Ali, aku tidak pernah membayangkan akan berada dalam posisi ini. Aku hanyalah seorang hamba yang sederhana, tetapi aku melakukannya karena aku tahu ini adalah perintah Umar bin Khattab, dan aku tidak ingin mengecewakannya. Ali tersenyum dan menepuk pundak Suhaib. Kau telah menunjukkan bahwa iman dan ketulusan hati adalah kunci dari kepemimpinan. Teruslah menjalankan tugasmu, wahai Suhaib. Kau tidak hanya menjaga umat, tetapi juga menjaga amanah dari Umar. Beberapa hari kemudian, para sahabat berhasil memilih khalifah yang baru, yaitu Utsman bin Affan. Setelah keputusan itu dibuat, Suhaib mendatangi Utsman dengan penuh rasa syukur. Alhamdulillah wahai Utsman, umat ini kini memiliki pemimpin yang baru, kata Suhaib sambil tersenyum lega. Utsman memandang Suhaib dengan penuh penghormatan. Wahai Suhaib, kau telah menjalankan tugasmu dengan sangat baik. Umat ini berterima kasih atas pengorbanan dan kesungguhanmu. Suhaib menggelengkan kepala. Aku hanya menjalankan amanah yang diberikan Umar. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Kisah Suhaib Ar-Rumi menjadi imam setelah wafatnya Umar bin Khattab adalah pelajaran tentang tanggung jawab, ketulusan, dan keteguhan iman. Meskipun Suhaib merasa dirinya tidak layak, ia tetap menerima amanah besar itu demi menjaga kestabilan umat Islam. Pengorbanannya menunjukkan bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang mau melayani dengan hati yang tulus. Kelima, wafatnya Suhaib Ar-Rumi. Waktu berlalu begitu cepat dan usia Suhaib Ar-Rumi kian bertambah. Rambutnya yang dulu hitam pekat kini memutih dan langkah-langkahnya mulai melemah. Meski tubuhnya menua, keimanan Suhaib tidak pernah goyah. Ia tetap menjadi seorang muslim yang teguh, dermawan, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Di Madinah, ia dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dihormati oleh semua kalangan. Namun, di balik kesehariannya yang sederhana, Suhaib merasakan bahwa hari-harinya di dunia ini mulai mendekati akhir. Ia tidak takut akan kematian, karena ia tahu bahwa itu hanyalah jalan menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suhaib sering merenung sendirian, mengenang perjalanan hidupnya yang penuh liku, dari seorang budak, pedagang, hingga menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad. Pada suatu malam, Suhaib duduk di rumahnya yang sederhana. Ia memandangi langit Madinah yang dihiasi bintang-bintang, mengingat masa-masa perjuangan bersama Rasulullah dan para sahabat. Saat itu, seorang sahabatnya, Salman Al-Farisi, datang berkunjung. Salman tahu bahwa Suhaib sedang tidak dalam kondisi terbaiknya. Assalamualaikum wahai Abu Yahya, sapa Salman sambil masuk ke rumah Suhaib. Waalaikumsalam wahai saudaraku, jawab Suhaib dengan senyum yang hangat meski tubuhnya terlihat lemah.
apa yang membawamu kemari malam ini?" Salman duduk di dekat Suhaib dan menatapnya dengan penuh keprihatinan. "Aku mendengar kabar bahwa kesehatanmu semakin menurun, dan aku ingin memastikan engkau baik-baik saja." Suhaib tertawa pelan. "Wahai Salman, engkau tahu bahwa aku hanya seorang musafir di dunia ini. Aku tidak mengkhawatirkan tubuhku yang mulai lemah, karena aku tahu bahwa tujuan akhirku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi aku bersyukur engkau datang. Kehadiranmu selalu membuatku merasa damai." Salman menggenggam tangan Suhaib dengan lembut. "Wahai Suhaib, engkau adalah salah satu sahabat yang paling aku kagumi. Hidupmu penuh dengan pengorbanan dan keteguhan iman. Aku berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu tempat terbaik di sisinya." Suhaib tersenyum dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Jangan memujiku, wahai Salman. Aku hanyalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berusaha menjalankan perintahnya. Jika aku pernah melakukan kebaikan, itu semata-mata karena petunjuknya." Beberapa hari kemudian, kondisi Suhaib semakin melemah. Ia hanya bisa berbaring di tempat tidurnya, ditemani oleh beberapa sahabat yang setia. Suhaib tahu bahwa waktunya sudah dekat, dan ia memanggil para sahabat untuk menyampaikan wasiat terakhirnya. "Saudara-saudaraku," kata Suhaib dengan suara lemah tetapi penuh ketenangan, "aku tidak memiliki banyak harta, tetapi apa yang aku miliki, aku ingin kalian gunakan untuk kebaikan. Bagikanlah kepada mereka yang membutuhkan. Aku ingin meninggalkan dunia ini tanpa membawa apapun kecuali keimananku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Abu Yahya, apakah ada pesan lain yang ingin kau sampaikan kepada kami?" Suhaib mengangguk pelan. "Sampaikan kepada umat ini bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Harta, jabatan, dan kekuasaan tidak akan berarti apa-apa jika tidak digunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang selalu mengutamakan iman dan kebaikan." Para sahabat mengangguk sambil menahan air mata. Mereka tahu bahwa mereka sedang menyaksikan detik-detik terakhir kehidupan seorang sahabat yang mulia. Pada suatu malam yang tenang, Suhaib menghembuskan napas terakhirnya. Wajahnya terlihat damai, seolah-olah ia telah bertemu dengan sesuatu yang indah. Para sahabat yang ada di sekitarnya mengucapkan "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un" dengan penuh kesedihan. Meskipun mereka merasa kehilangan, mereka juga tahu bahwa Suhaib telah pergi ke tempat yang lebih baik. Keesokan harinya, jenazah Suhaib dimakamkan di Madinah. Prosesi pemakamannya dipenuhi oleh banyak orang, termasuk para sahabat dan penduduk kota. Mereka semua datang untuk memberikan penghormatan terakhir kepada seorang sahabat yang telah mengorbankan segalanya demi Islam. Setelah pemakaman selesai, Salman Al-Farisi dan beberapa sahabat lainnya duduk bersama di dekat makam Suhaib. Mereka mengenang perjalanan hidup sahabat mereka yang mulia itu. "Wahai Salman," kata salah seorang sahabat, "apakah engkau ingat bagaimana Suhaib meninggalkan seluruh hartanya di Mekah demi berhijrah ke Madinah?" Salman mengangguk sambil tersenyum. "Tentu saja aku ingat. Itulah Suhaib, seseorang yang tidak pernah ragu untuk mengorbankan segalanya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ia selalu mengutamakan iman di atas segalanya." Sahabat lain menambahkan, "Dan ketika Umar bin Khattab wafat, Suhaib menerima amanah besar untuk menjadi imam sementara. Ia tidak pernah mencari jabatan, tetapi ia selalu siap menjalankan tanggung jawab yang diberikan kepadanya." Salman menghela napas panjang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmatinya. Suhaib adalah bukti nyata bahwa pengorbanan dan keikhlasan akan membawa seseorang kepada kebahagiaan yang abadi. Wafatnya Suhaib Ar-Rumi meninggalkan kesan mendalam bagi umat muslim. Kehidupan dan perjuangannya adalah teladan tentang pengorbanan, keimanan, dan keikhlasan. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada harta atau kedudukan, tetapi pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Suhaib Ar-Rumi adalah inspirasi bagi umat Islam tentang pentingnya keteguhan iman dan pengorbanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.